Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya dari kelompok 1 ingin melakukan demo program, dan judul program yang akan saya demokan adalah Sistem Pemeliharaan Gedung PT Sukses Karya Perdana. Yang saya hormati dosen pengempu pemrograman visual Bapak Rian Gilang Fernandes, dan langsung saja saya akan menjelaskan alur program dari sistem informasi yang telah kelompok kami buat. Pertama, di sini terdapat 4 aktor. Yang pertama, atau 4 user. Yang pertama, kepala area, kepala teknisi, dan selanjutnya admin. Jadi di dalam sistem ini kami menggunakan login multi-user. Jadi setiap usernya yang masuk ke dalam aplikasi ini memiliki hak akses yang berbeda. Yang pertama dari mulai kepala area. Jadi kepala area hanya dapat membuka atau mengakses lapor gangguan. Dan untuk kepala teknisi memiliki akses hanya melihat data gangguan. Nah, data gangguan di sini didapat dari hasil laporan gangguan yang dilaporkan oleh kepala area. Nah, untuk selanjutnya, pekerjaan yang telah dilaporkan oleh kepala area dan diterima oleh kepala teknisi memberikan pekerjaan kepada si teknisi. Nanti si teknisi akan melihat daftar kerja yang diberikan oleh kepala teknisi. Dan selanjutnya di sini juga di dalam kantor teknisi di PT Sukses Karya Perdana juga menawarkan layanan. Nah, layanan di sini juga dapat diinputkan oleh si admin nantinya. Yang kedua juga barang. Nah, barang di sini adalah bisa disebut master daripada transaksi nantinya. Jadi yang pertama, si admin dapat menginput barang masuk. Nah, nanti barang yang masuk di sini data barang masuk adalah data barang baru ya. Nanti di dalamnya juga terdapat form baru untuk update barang masuk. Jadi setiap admin menginputkan barang baru, nanti jumlah barang yang ada di sini akan bertambah. Dan begitupun juga transaksi yang kedua. Jadi ketika si teknisi menggunakan barang, maka stok barang yang ada di sini akan berkurang gitu. Jadi modelnya si admin menginputkan update barang, yaitu untuk menambah barang baru atau menambah stok barang. Yang kedua, si teknisi menggunakan barang nantinya akan dihitung dan stok pun juga akan berkurang gitu. Oke, saya akan lanjutkan ke kepala area. Nah, sebelumnya kita login dulu menggunakan username dan password yang sudah terdaftar sebelumnya. Nah, oke, kita sudah masuk pada halaman utamanya. Nah, sesuai yang sebelumnya disebutkan, kita menggunakan login multi-user, yang dimana setiap user memiliki hak aksesnya masing-masing. Nah, di sini kepala area hanya memiliki akses pada lapor gangguan dan juga data gangguan. Di sini saya akan mensimulasikan cara pelaporan gangguannya. Oke, di sini ada kode laporan, ada tanggal. Nah, layanan di sini sesuai yang sudah layanan yang ada pada PT Sukses Karya Perdana, yaitu ada internet, listrik, dan juga air. Kita di sini pilih internet. Oke, kepala areanya kita pilih dulu nih, kita pada ruang berapa, misalkan dari ruang 1, 2, atau 3. Jadi kita contoh sebagai contoh ruang 1. Nah, di sini tuliskan keluhannya, misalkan pada internet wifi mati. Nah, di sini kita tinggal simpan, nanti otomatis datanya akan tersimpan. Oke, kita bisa lihat di sini. Oke, kita melihat pada data gangguan. Nah, data gangguan di sini sesuai dengan apa yang kepala area laporkan.
di sini teknisi masih kosong dan juga status masih menunggu, karena teknisi di sini yang akan memilih teknisi yang akan mengerjakannya ialah kepala teknisi. Dan soal status ini menunggu karena masih belum dikerjakan, karena harus dilihat dulu oleh kepala teknisi. Oke, setelah semuanya selesai, kita tinggal logout aja. Oke, terima kasih. Oke, di sini saya akan simulasikan sebagai kepala teknisi. Saya akan memasukkan username dan password teknisi. Berhasil login. Kepala teknisi di sini hanya bisa membuka data gangguan dan daftar kerja. Saya akan membuka data gangguan. Di sini ada laporan dari kepala area WiFi pada ruangan telah rusak. Di sini saya sebagai kepala teknisi akan memberikan tugas kepada teknisi. Saya akan menentukan teknisi siapa yang bertugas sebagai yang mengerjakan tugasnya. Di sini saya memilih Sadam dengan nomor telepon tersebut. Ya, tinggal ditambah. Teknisi berhasil ditambah. Laporan akan segera dikerjakan. Oke, setelah semuanya selesai, sekarang tinggal logout saja. Di sini saya ingin mensimulasikan sebagai user, yaitu teknisi, dengan memasukkan username dan password yang telah dibuat oleh admin. Contohnya seperti teknisi. Ya, kita login. Berhasil login ya. Nah, di dalam tampilan ini, teknisi hanya mendapat hak akses berupa daftar kerja. Di dalam daftar kerja ini terdapat daftar kerja yang telah dibuat dan diserahkan kepada teknisi oleh kepala teknisi. Kita klik daftar kerja. Di sini ada daftar kerja baru yang berstatus masih proses. Di sini kita lihat. Nah, oke. Di sini terdapat teknisi yang dipilih yaitu Sadam. Contoh ya, kita sudah mengerjakan suatu kerusakan pada tanggal 26. Keluhannya yaitu WiFi pada ruangan 1 mati. Nah, dan nama barang yang kita gunakan pada saat itu yaitu, kita lihat, kita membutuhkan kabelan sebanyak 5. Nah, di sini stok yang tersedia yaitu 100 meter dan kita menggunakan kabelan sebanyak 5 meter. Kita tambahkan. Oke, masuk ke dalam tabel barang yang telah kita gunakan. Dan kita menggunakan lagi RJ45 yang terdapat stoknya tersedia 30 dan kita menggunakan hanya 5. Kita tambahkan dan masuk ke dalam tabel barang yang telah kita gunakan. Oke. Nah, untuk melihat update barang yang berkurang karena kita sudah menggunakan dengan kuantiti masing-masing di kabelan 5 dan RJ455, kita melihat daftar barangnya. Nah, di sini sudah otomatis berkurang ya. Kabelannya yang tadinya stoknya 100 kurang menjadi 95 dan RJ45 yang stoknya 25 yang stoknya tadi awalnya 30 menjadi 25. Oke, kita keluar dan kita tambahkan.
Pekerjaan telah dilakukan. Oke. Dan di sini terdapat proses pekerjaan yang tadinya merupakan berstatus proses dan sekarang berstatus selesai. Oke, kita keluar. Ya. Ya. Oke, saya di sini akan meneruskan hak akses untuk admin selanjutnya. Kita login dulu. Login, berhasil login. Untuk yang pertama, admin yang sebelumnya hanya bisa untuk menginput barang yang masuk dikirim oleh supplier. Untuk yang admin yang kali ini, hak akses admin kali ini, penerimaan barang. Di sini kita bisa update barang yang telah masuk dari supplier. Di sini kita isi data dulu. Ya, data sudah terisi, data supplier. Untuk di sini jenis barangnya kita bisa pilih yang sudah tersedia. Di sini stok sudah tersedia. Kita akan untuk update barang kabel lain-lain untuk IT. Jumlah tersedia di sini 2, kita update barang yang masuk 2. Kita enter. Barang langsung terupdate otomatis dengan satuan meter, keterangannya untuk kabel internet dan telepon. Kita tambah. Barang langsung terupdate di tabel update barang. Lalu kita simpan. Data berhasil disimpan. Untuk setelah itu, admin di sini kita bisa melihat data laporan. Untuk mencetaknya juga bisa, kita klik data laporan. Sini kita bisa lihat laporan gangguan. Laporan gangguan yang sudah terinput sebelumnya. Lanjut ke laporan barang masuk. Laporan barang masuk, kita buka. Ini yang sudah terinput sebelumnya, laporan barang masuk. Kita tutup. Ke laporan data barang, sama laporan yang sudah terinput sebelumnya. Lanjut ke laporan data teknisi, sama yang sudah terinput sebelumnya, data teknisi. Lanjut ke data kepala area yang sudah terinput semua. Laporan data supplier sudah terinput semua di sini. Yang baru kita masukkan tadi langsung terinput di data laporan. Terlewat tadi ada satu, masih ada di sini laporan penggunaan barang. Dan sudah terinput juga semuanya di sini laporannya. Tutup. Ya. Langsung kita keluar dari sistem aplikasi. Di sini saya akan mensimulasikan user admin. Yang pertama kita login dengan username dan password yang sudah didaftarkan. Selanjutnya kita login. Di user admin semuanya bisa diakses kecuali laporan gangguan dan daftar kerja. Di sini saya akan mencontohkan untuk menginput data layanan. Kita masukkan dulu kodenya.
Lalu kita tambahkan, data berhasil ditambah, dan data yang tadi ditambah akan otomatis masuk ke dalam tabel yang tersedia di layanan. Untuk tombol edit, kita klik lalu kita edit, dan data akan otomatis terupdate pada tabel layanan. Selanjutnya, kita akan mencoba hapus data berhasil dihapus. Setelah semuanya selesai, langsung aja kita logout. Selesai. Baik, sekian demo program dari kelompok kami. Lebih kurangnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.